Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melakukan proses pembelajaran meskipun dalam kondisi pandemi yang mengharuskan kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yakni Rika Febrianti dan kedua rekan saya yakni Rizka Rindira Sinta serta Galuh Agustina Mahardika. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa poin terkait materi semantik. Namun, alangkah baiknya sebelum presentasi dimulai, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh kelak menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan poin terkait yang pertama ialah konsep dan hakikat semantik. Yang kedua ialah hubungan semantik dengan ilmu lain. Dan yang terakhir ialah objek kajian semantik, yakni batasan dan aspek makna. Yang pertama, hakikat semantik. Kata hakikat sendiri diambil dari bahasa Arab yakni al-haq, yang dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok yaitu hak, yang berarti kebenaran. Hakikat semantik sendiri, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tentang ilmu yang mempelajari tentang makna kata, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti dari kata-kata itu sendiri. Dengan kata lain, semantik ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang makna dari sebuah kata dan perubahannya. Perubahan di sini yang dimaksudkan ialah perubahan makna yang terjadi sewaktu-waktu kata tersebut ditempatkan pada kalimat. Sedangkan menurut Krida Laksana, semantik ialah bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan, wicara, sistem, atau penyelidikan makna suatu bahasa pada umumnya. Selanjutnya ialah konsep semantik. Konsep dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan rancangan dari sesuatu yang sedang dipahami. Dalam konsep semantik, kita mempelajari tentang makna. Dalam hal ini, pemahaman semantik sangat penting untuk mempelajari bahasa akuisisi atau bagaimana cara penggunaan bahasa untuk memperoleh suatu makna. Kemudian kita juga mempelajari tentang perubahan bahasa, yang dimana mempelajari bagaimana makna itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, konsep semantik merupakan konsep yang mendasar dalam ilmu linguistik. Kajian semantik meliputi studi bagaimana makna itu dibangun, bagaimana makna itu diinterpretasikan, diklarifikasi, diilustrasikan, disederhanakan, atau bahkan sampai dinegosiasikan. Makna kata dibentuk dari konsepsi terkait penggunaan bahasa. Proses pembentukannya berdasarkan pengetahuan suatu kebahasaan. Dalam hal ini menunjukkan beberapa konsep semantik yang penting untuk kita pahami. Untuk materi selanjutnya ialah hubungan semantik dengan ilmu lain akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Rizka Rindira Sinta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan semantik dengan ilmu lain. Hubungan semantik dengan ilmu lain adalah sosiologi, antropologi, psikologi, dan filsafat. Sosiologi mempunyai kepentingan dengan semantik, karena sering dijumpai bahwa kegunaan kata-kata tertentu untuk menyatakan suatu makna yang dapat menjadi identitas kelompok dalam masyarakat. Seperti uang dan duit, meskipun kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, tetapi jelas menunjukkan kelompok sosial yang berbeda. Antropologi mempunyai kepentingan dengan semantik, karena analisis makna sebuah bahasa dapat memberikan klasifikasi praktis tentang kehidupan budaya pemakainya. Bahasa Inggris tidak ada kata untuk membedakan konsep padi, sedangkan bahasa Indonesia ada kata gabah, nasi, padi. Psikologi
Kajian semantik dengan psikologi tentunya lebih terkait hubungannya dengan kejiwaan. Ekspresi dalam jiwa seseorang diungkapkan melalui bahasa dan mempunyai makna-makna sesuai dengan konteksnya. Contohnya yaitu suka dan duka. Filsafat. Filsafat berhubungan erat dengan semantik karena persoalan makna tertentu yang dapat dijelaskan secara filosofis. Misalnya makna ungkapan dan peribahasa. Contohnya yaitu meja hijau yang berarti pengadilan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Galuh. Pembahasan selanjutnya adalah objek kajian semantik. Objek kajian semantik adalah makna yang ada dalam bahasa, di mana bahasa itu sendiri terdiri dari sejumlah tataran, yakni leksikon, fonologi, morfologi, sintaksis, serta wacana. Pada tataran leksikon, terdapat studi semantik, karena setiap leksem sebagai satuan leksikon memiliki makna. Objek penelitiannya adalah makna leksem itu sendiri, yang bisa disebut sebagai makna leksikal. Pada tataran morfologi, terdapat masalah semantik, karena morfem yang merupakan satuan terkecil dalam morfologi lazim diberi definisi satuan gramatikal terkecil yang bermakna. Studi morfologi selalu berkenaan dengan proses pembentukan, di mana proses pembentukan kata tersebut akan melahirkan makna-makna yang disebut makna gramatikal. Pada tataran sintaksis, terdapat masalah semantik, karena semua satuan sintaksis yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat memiliki makna, dan di dalam proses penyusunan satuan-satuan itu pun lahir juga makna-makna yang baru, yang juga disebut sebagai makna gramatikal. Pada tataran wacana, di mana wacana itu sendiri merupakan tataran dan satuan kebahasaan yang tertinggi karena merupakan satuan bahasa yang lengkap, tersusun dari kalimat atau kalimat-kalimat. Makna wacana tidak hanya berasal dari satuan-satuan kebahasaannya saja, tetapi juga ditentukan oleh konteks budaya atau sosial yang menyertai kehadiran wacana itu. Yang selanjutnya ada batas dan aspek makna. Batas atau disebut aras makna menurut Papera terbagi menjadi 4. Yang pertama, aras makna linguistik. Yang kedua, aras makna proposisi. Yang ketiga, aras makna pragmatik. Dan yang keempat, aras makna kontekstual. Pada aras makna linguistik memiliki pengertian yakni aras makna yang berkaitan dengan makna leksikal dan makna struktural. Makna leksikal adalah makna kata yang sesuai dengan kamus atau makna kata yang sebagaimana terdapat dalam kamus bahasa. Contoh kalimatnya, ibu membeli ikan di pasar. Kata ikan dalam kamus bahasa memiliki makna vertebrata yang hidup di dalam air. Yang kedua, aras makna proposisi memiliki makna adalah aras makna yang lebih memfokuskan diri kajiannya pada aspek logis atau tidak logisnya sebuah kalimat yang dituturkan oleh penuturnya. Logis yang dimaksud adalah kalimat tersebut masuk di akal. Contoh kalimatnya adalah, ibu pergi ke pasar dengan mengendarai pesawat tempur. Kalimat tersebut merupakan kalimat tidak logis. Contoh yang kedua, toko roti Bu Sari selalu ramai pengunjung karena rasa roti yang dibuat sangat enak dan harganya terjangkau. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang logis. Yang ketiga, aras makna pragmatik. Aras makna pragmatik adalah aras makna yang lebih memfokuskan diri pada aspek tujuan dan aspek fungsi sebuah komunikasi. Aspek tujuan komunikasi dapat dilakukan untuk 1. Menyampaikan informasi atau kalimat berita. Yang kedua, menanyakan sesuatu untuk memperoleh jawaban atau kalimat tanya. Dan yang ketiga, agar orang lain melakukan sesuatu yang diinginkan atau kalimat perintah. Dari aspek fungsi, komunikasi dapat dilakukan sebagai alat untuk menjalin hubungan keakraban antar sesama, alat untuk bercanda atau bergurau dengan seseorang yang telah memiliki hubungan dekat, alat untuk menyampaikan informasi, dan alat untuk memahami informasi yang disampaikan orang lain kepada kita. Contoh kalimatnya, mohon perhatian Anda, pintu teater 1 telah dibuka. Pada contoh tersebut, dilihat dari aspek tujuan termasuk kalimat berita, dan dilihat dari aspek fungsi merupakan alat untuk menyampaikan informasi.
Dan yang terakhir, aras makna kontekstual. Aras makna kontekstual adalah kajian makna bahasa yang menyatakan bahwa makna sebuah kalimat atau tuturan sangat ditentukan pada proses keberlangsungan atau kesamaan pengetahuan antara pembicara dengan pendengar. Kesamaan pengetahuan tersebut dapat juga berupa kesamaan latar belakang sosial, budaya, atau kesamaan pengalaman. Contoh kalimatnya, terlalu sering menatap layar ponsel membuat mata menjadi merah dan perih. Pada kalimat tersebut, kata mata dimaknai sebagai panca indera manusia yang berfungsi sebagai alat untuk melihat. Contoh kalimat yang kedua, tangan Santi berdarah karena tergores mata pisau saat mengupas mangga. Pada kalimat tersebut, kata mata dimaknai sebagai bagian yang tajam pada alat memotong, yakni pisau. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.